Salam dan bahagia. Pada kesempatan baik ini, Pak akan kembali menjelaskan materi pertemuan kedua, kimia asam basa, tentang penentuan kekuatan asam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bersama tentang teori-teori asam basa, antara lain Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Sekiranya kalian sudah bisa memahami konsep asam basa yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada penentuan kekuatan asam, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah tempat pengisian ulang atau depot air minum. Dan kita ketahui bahwa biasanya di depot air minum ini ada tertera sebuah hasil analisis kandungan air, baik itu kelarutan ataupun kesadahan, kandungan mineral, dan juga pH atau derajat keasaman daripada air tersebut. Ambang batas pH air adalah sekitar 6,5 sampai dengan 8,5. Ketika air yang tersedia dalam depot air minum ini memenuhi ambang batas pH air untuk dikonsumsi, maka depot air minum ini dapat mulai beroperasi atau mulai untuk dijalankan. Pada praktiknya, penentuan kekuatan asam atau derajat keasaman daripada suatu larutan ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita pada pertemuan sebelumnya, Pak sudah kembali menjelaskan tentang bagaimana penggunaan kertas lakmus. Nah, untuk kertas lakmus ini bersifat kualitatif, hanya mampu menunjukkan sifat asam atau basa, tetapi tidak bisa memberikan nilai kuantitatif daripada larutan, pH larutan itu sendiri. Nah, kemudian ini yang di sampingnya ini adalah indikator universal. Di indikator universal ini prinsip kerjanya yaitu nanti kita akan mencelupkan indikatornya dan kita akan mengamati perubahan warna pada indikator tersebut. Blanko varian warnanya itu sudah tersedia pada kemasannya. Tinggal nanti kita akan membandingkan saja hasil yang diperoleh dengan standar atau blanko yang sudah tersedia pada gambar ini. Misalnya kita celupkan indikator universal ini ke dalam larutan sabun. Kita tahu bahwa sabun itu basa. Nah, nanti kita tinggal lihat kira-kira warna mana yang cocok. Berikut perlu diketahui bahwa nilai pH untuk asam dan basa itu punya pengelompokannya. Jadi untuk pH asam itu dari 0 sampai dengan 6,9. Kemudian 7 ini adalah pH netral. Ini pH netral, air murni, air yang tanpa ada logam, air yang bersifat netral, tidak asam, tidak basa, dia netral. Kemudian 8 sampai 14 ini adalah sifat atau larutannya akan bersifat basa. Kemudian kekuatan, semakin tinggi, kita lihat dari ini ya, yang basa dulu. Untuk basa, semakin ke kanan, ke 14 ini dia semakin sifatnya basa. Ini basa kuat. Dan semakin ke kiri ini semakin bersifat lemah. Jadi 14 ini basa kuat, ini ke kiri semakin lemah. Begitu pula asam. Kalau asam semakin ke kiri ini semakin kuat. Jadi 6 ini lemah. Mulai 3, 2, 1 ini semakin kuat. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk penentuan pH-nya, semakin ke kanan, ini basanya semakin kuat. Semakin ke kiri, asamnya semakin kuat. Jadi pH 1 dengan pH 3, itu yang memiliki kekuatan asam, itu adalah, yang paling besar itu adalah pH 1. Kemudian pH 2 dan seterusnya. Kemudian kalau basa, 14 ini yang memiliki pH paling besar.
Ada beberapa alat lainnya untuk menentukan kekuatan asam, yaitu dengan pH meter. Ini ya, pH meter ini sudah sistemnya digital, jadi tinggal dicelupkan ke dalam larutan dan nanti akan tertera. Ini sudah bisa secara kuantitatif. Berikutnya ini adalah pH meter akurasi. Ketelitiannya sangat tinggi dan biasa digunakan untuk perkembangan ilmu, untuk riset ataupun digunakan dalam bidang kedokteran. Sebelum kita masuk pada penentuan kekuatan asam, terlebih dahulu kita memahami dulu kesetimbangan air dan konsep pH. Air merupakan elektrolit yang lemah, sehingga terionisasi sebagian dengan persamaan reaksi H2O berkesetimbangan H+ tambah OH-. Reaksi kesetimbangan itu memiliki tetapan kesetimbangan atau K, ya. Tetapan kesetimbangan, di mana K sama dengan H+ kali OH-. Ingat kembali materi kesetimbangan, bagaimana menentukan persamaan tetapan kesetimbangan. Nah, dari tetapan kesetimbangan ini kita bisa dapat menulis KW atau tetapan kesetimbangan air, water, KW sama dengan H+ kali OH-. Dari percobaan, nilai tetapan kesetimbangan air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10⁻⁴. Persamaan reaksi H2O berkesetimbangan H+ tambah OH- menunjukkan bahwa H+ ini memiliki konsentrasi yang sama dengan OH-, sehingga kita dapat menuliskan KW sama dengan H+ kali OH- atau KW sama dengan H+ kali H+. Nah, di sini karena kita ibaratkan H+ ini sama dengan OH-, sehingga KW sama dengan H+ kali H+ atau KW sama dengan H+ kuadrat. Sehingga nilai KW-nya kita substitusi 10⁻⁴ sama dengan H+ kuadrat, sehingga H+-nya sama dengan 10⁻⁷. Karena H+ sama dengan OH-, maka jika H+-nya 10⁻⁷, maka OH-nya juga 10⁻⁷. Setelah kita memahami kesetimbangan air dan konsep pH, selanjutnya kita akan lebih secara khusus membahas konsep pH itu sendiri, pOH, dan pKw, serta bagaimana hubungan antara pH, pOH, dan pKw itu sendiri. Oke, yang pertama, konsep pH. Telah diketahui bahwa pembawa sifat asam adalah ion H+ dan pembawa sifat basa adalah OH-. Ini telah kita ketahui pada teori asam basa Arrhenius, bahwa asam yaitu suatu larutan yang mengandung atau menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Keberadaan H+ dan OH- inilah yang memberikan sifat asam ataupun basa daripada suatu larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, maka semakin bersifat asam larutan tersebut. Sebaliknya, semakin besar konsentrasi OH-, maka sifat basa semakin kuat. Nanti bisa diuji dengan menggunakan indikator universal. Asam kuat itu memiliki pH 1 sampai dengan 3. Sedangkan basa itu sekitar 12 sampai dengan 14. Itu yang basa kuat, ya. Seorang ahli kimia dari Denmark itu mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+, yaitu sama dengan negatif logaritma atau min log dari konsentrasi ion H+ itu sendiri. Secara matematik dapat diungkapkan dengan persamaan pH sama dengan min log H+. Nah, dari definisi ini berlaku jika H+ sama dengan 1 kali 10⁻⁻n, maka pH-nya sama dengan N. Jika H+ sama dengan X kali 10⁻⁻n, maka pH-nya sama dengan N dikurangi dengan min log X. Sebaliknya, jika pH sama dengan N, maka H+-nya adalah 1 kali 10⁻⁻n. Supaya lebih jelas, mari kita
saksikan atau kita kerjakan contoh berikut ini. Berapakah pH larutan jika konsentrasi ion H plusnya sebanyak 0,001 m? Dari soal ini pertama kita harus mengubah ini bilangan pecahan desimal ini ke dalam bilangan eksponen ya, untuk memudahkan. 0,001 berarti 1 kali 10 pangkat minus 3. Kalau 0,01 berarti 10 pangkat minus 2. Maka ketika menentukan pH-nya, kita langsung masuk pada rumus. pH sama dengan min log H plus. Berarti pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3. Atau pH sama dengan 3 dikurangi log 1. Nah, log 1 kan 0. Jadi, pH-nya sama dengan 3. Oke, sekarang saya ambil contoh lain. Misalnya, untuk konsentrasi H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ya misalnya. Min 5 M molaritas. Nah, maka berapa pH-nya? Nah, tinggal saja kita langsung masuk ke rumus ya. pH sama dengan min logaritma konsentrasi H plus. Nah, di sini konsentrasi H plusnya sudah dalam bentuk eksponen. Sehingga langsung masuk min log dari 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, dari sini langsung 5 kurang log 2. Nah, dalam proses pengerjaan nanti, bisa saja log 2 ini diketahui, misalnya 0,6 ya, log 2 dikasih tahu, nanti tinggal 5 kurang dengan log 2 itu berapa. Nah, ataupun kita hanya sampai pada pengerjaan ini. Jadi sampai pada 5 kurang log 2. Misalnya kita ganti sekarang, berapa pH untuk konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti langsung ini ganti 2 ya. Berarti langsung 2 kurang log 2. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya misalnya kalau tadi diketahuinya H plus, ya diketahui H plus, ditanyanya adalah pH. Dalam soal bisa saja dibalik ya. Diketahuinya adalah pH, ditanya H plus. Contohnya, misalnya pH-nya 4. Begini. pH-nya 4. Maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi H plusnya. Kalau pH-nya 2 kurang log 2. Maka dia punya pH-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 M. Ya. Atau contoh, 3 kurang log 2. Berarti pH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3M. Jadi nanti disesuaikan saja dengan apa yang diinginkan oleh soal. Kalau diketahui H plus, maka kita cari pH. Kalau diketahui pH, maka kita cari adalah H plus ya. Ini dia punya caranya. Kalau 3 kurang log 2, berarti pH-nya adalah, kalau pH-nya 3 kurang log 2, maka H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ini pH ya. pH-nya. Ini adalah H plusnya. Nah, selanjutnya konsep pOH. Ini analogi dengan pH. Konsentrasi ion OH- dapat ditentukan dengan cara yang sama, yaitu pOH sama dengan min log OH-. Tentukan pOH jika OH-nya
konsentrasi OH-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH sama dengan min log OH-. POH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Atau POH-nya sama dengan 2 kurang log 5. Terus untuk 3 kurang log 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu ya. Kita lanjut ke hubungan pH dan POH. Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya penentuan sifat asam ataupun basa untuk setiap larutan itu dinyatakan dalam pH ya. Baik itu dia adalah larutan basa maupun larutan asam. Tetap semuanya nanti akan berujung pada pH. Sehingga kalau untuk tadi konsentrasi asam atau larutan yang mengandung ion H+, maka kita bisa langsung menentukan nilai pH-nya dengan min log H+. Tetapi jika larutan itu bersifat basa atau mengandung OH-, maka ada beberapa tahap yang kita lewati, yaitu kita harus mencari POH dulu. POH. Nah, dari POH baru nanti akan ke pH. Jadi prosesnya seperti itu. Karena derajat keasaman ataupun derajat kebasahannya berapa sifat basa, berapa kekuatan basanya, berapa kekuatan sifat asamnya, itu semuanya dinyatakan dalam satu simbol yaitu pH. Untuk basa bukan POH tapi tetap juga pH. Jadi angka tadi di awal, angka pH 1 sampai pH 14 tadi itu menunjukkan derajat keasaman ataupun kebasahan. Jadi nanti untuk air sabun misalnya, air sabun itu kan larutan basa. Yang kita hitung adalah pH-nya juga. Tetap pH yang kita hitung. Melalui proses yaitu dari OH- ke POH baru ke pH. Untuk itu sangat perlu oleh kalian untuk bisa memahami atau mengetahui bagaimana hubungan antara pH dan POH. Oke, berikutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana hubungan pH dan POH. Hubungan pH dan POH dapat dikaitkan dengan tetapan keseimbangan air ya. Jika kedua ruas dibuat negatif logaritma akan menjadi min log KW sama dengan min log H+ kali OH-. Jadi setiap ruas ini kita kalikan dengan min logaritma. Min log KW sama dengan, nah ini kita kembali ke sifat-sifat logaritma. Kalau dikali berarti itu sama dengan ditambah ya. Min log KW sama dengan min log H+ tambah min log OH-. Dengan P sama dengan min log. Artinya min log ini kita beri simbol P ya. P artinya min log. Nah, di sini maka PKW sama dengan ini, min log sudah diubah menjadi P ya. PKW sama dengan pH tambah POH. Atau PKW sama dengan pH tambah POH. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai tetapan keseimbangan tadi kita sudah tahu 10 pangkat min 14. Maka PKW atau maka min log KW-nya, nah, karena P itu kan sama dengan min log ya. Ingat, P ini sama dengan min log. Jadi min log KW, KW-nya 10 pangkat min 14 ya. 10 pangkat min 14. Maka PKW atau min log 10 pangkat 14 itu sama dengan 14. Ya. Jadi angka 14 ini dapat dari min log 10 pangkat min 14. Sehingga berlaku 14 sama dengan, karena PKW itu 14 sama dengan pH tambah POH. Atau kita ubah, kita pindah ruasnya pH ke kiri, berarti pH sama dengan 14 kurang POH. Ini yang kita sebut dengan hubungan pH dan POH. Jadi ketika mengetahui POH, kita bisa mengkonversi ke pH dengan cara pH sama dengan 14 dikurangi dengan POH itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal ya. Kita berlatih soal. Tentukan pH dari larutan
dengan konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Ini kan sederhana ya. Konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 2. Artinya POH-nya, kan di sini konsentrasinya OH min, berarti kita cari POH. POH-nya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 2. Atau 2 kurang log 2. Ya. Ini yang tadi. Nah, kemudian dari POH ini kita harus ubah ke pH dengan menggunakan hubungan pH dan POH, yaitu 14 dikurangi dengan 2 kurang log 2. 14 kurang 2 sama dengan 12. Ini min log 2, artinya plus log 2 ya. Oke, jadi untuk pH konsentrasi OH min 2 kali 10 min 2 itu pH-nya adalah 12 tambah log 2. Oke, itu saja. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian coba sebagai latihan. Untuk tugasnya, nanti akan Pak kirimkan via Google Classroom. Terima kasih.